Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Pada kali ini kita akan belajar mengenai materi ketenaga kerjaan. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai pendapatan nasional, kemudian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat materi ketenaga kerjaan. Nah, di sini ada istilah tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Nah, ini. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Di sini usianya dari 15 tahun sampai 64 tahun. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Ini juga disebut sebagai tenaga kerja. Nah, lalu ada istilah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini penduduk berusia 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan, sementara tidak bekerja dan mereka tidak bekerja, tetapi mencari pekerjaan. Angkatan kerja di sini terbagi menjadi angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, yang bekerja, angkatan kerja yang bekerja ini, arti bekerja itu sendiri adalah kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu secara berturut-turut dan tidak terputus. Bekerja penuh itu minimal 35 jam dalam seminggu. Pekerja bukan angkatan kerja ini meliputi anak sekolah, ibu rumah tangga, cacat dan lain-lain, sehingga tidak produktif. Ya, usianya dalam usia angkatan kerja, tapi mereka tidak bekerja, ya, bukan angkatan kerja. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah kesempatan kerja. Ini merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Artinya di sini ada permintaan atas tenaga kerja. Nah, lalu jenis-jenis tenaga kerja itu sendiri meliputi ada tenaga kerja terdidik atau ahli atau mahir. Nah, ini diperoleh dengan cara sekolah, misalnya menempuh pendidikan yang tinggi. Kemudian tenaga kerja terlatih di sini tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, tetapi mereka memerlukan latihan yang intens, ya, diperoleh dengan cara berlatih. Yang berikutnya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Di sini tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dan tidak memerlukan latihan yang tinggi. Sebagai contoh untuk tenaga kerja terdidik atau ahli atau mahir, nih kalian bisa lihat di sini. Ya, ini dicontohkan. Misalnya dokter atau pekerjaan yang memiliki profesi, gitu ya. Berikutnya adalah contoh tenaga kerja terlatih. Kalian bisa melihat di sini. Ini misalnya seorang montir, seorang supir misalnya, juga itu juga sama, ya, karena hasil dari latihan. Nah, ini contoh yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini bisa disimak seperti ini. Nah, lalu bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Nah, di sini bisa ditempuh melalui 2 jalur. Satu jalur formal dan jalur non formal. Jalur formal ini terdiri dari sekolah umum, sekolah kejuruan, ataupun kursus-kursus. Sementara jalur non formal ini terdiri dari latihan kerja, misalnya BLK, itu ya, tadi latihan kerja. Kemudian magang di perusahaan-perusahaan. Di samping itu meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Artinya di sini jalur non formal bukan hanya sekedar keterampilan tenaga kerjanya saja, tetapi mental spiritualnya juga harus ditingkatkan, baik berupa keimanan, kejujuran, semangat, disiplin, terampil dan inovatif.
Demikian materi ketenagakerjaan pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.